Halo adik-adik yang ada di rumah, Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, luar biasa, diberkati, yes, yes, yes. Ya puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah bersama, ibadah minggu di TV kabel masing-masing. Adik-adik sudah berada di depan TV dan kakak-kakak yang ada di sini sangat bersuka cita boleh berjumpa dengan adik-adik semua. Kakak-kakak bagaimana hari ini? Sukacita luar biasa. Nah, adik-adik di rumah juga harus begitu ya. Karena hari ini kita merayakan apa kakak-kakak? Hari kebangkitan. Hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, atau yang biasa kita sebut Hari Paskah. Nah, adik-adik, hari ini kita merayakan Hari Paskah dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita sehingga kita yang berdosa dapat menjadi orang-orang yang diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan. Mari adik-adik semua siapkan hatimu. Kita akan beribadah pada pagi hari ini dan mari kita bersama-sama mempersiapkan diri. Kita akan menyanyikan pujian Mars Sekolah Minggu. Setiap
aja kita semua kunci tangan, siapkan hati, kita masukkan doa kita. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di pagi hari ini, kami anak-anak-Mu boleh mempersiapkan hati untuk mau beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan sudah beri buat kami semua. Biarlah kami boleh mau beribadah di pagi hari ini dengan hati yang baik, dengan penuh sukacita. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh beribadah kepada-Mu di pagi hari ini dengan baik. Sepanjang ibadah kami pagi hari ini, hanya kami mau serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik yang manis, hari ini adalah hari Paskah atau hari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan dan kita akan menyanyikan pujian. Yang pertama kita akan nyanyikan pujian Ku Masuki Gerbangnya, dan yang kedua kita akan menyanyikan pujian Ku Menang, Ku Menang. Pasti adik-adik semua sudah tahu pujian ini. Ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan semangat. Alamanya dengan pujian.
adik-adik di rumah, apakah masih semangat? Tentu masih semangat. Kakak-kakak masih semangat? Semangat. Ya, kita masih semangat untuk menemani adik-adik di rumah dalam ibadah saat ini. Tibalah saatnya kita untuk sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebentar, cerita firman Tuhan ini tentu sangat menarik karena kita akan belajar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mendengarkan sama-sama cerita firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita dan mari kita angkat satu pujian yang berkata, "Kubuka hatiku untuk firman Tuhan." Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi ya. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Semua kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan sertai kami, terutama Ibu Pendeta yang akan menyampaikan pesan firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti dan kami boleh pahami, dan terutama firman itu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk menjadi anak-anak yang terus diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, dan juga menjadi anak yang terus dibanggakan. Bapa di sorga, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, anak-anak, kita ambil Alkitab kita dan kita buka kitab Lukas 24. Lukas 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Lukas 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Baik, Ibu akan membacakan di bawah judul Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur
membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Terima kasih atas pembacaan firman Tuhan. Anak-anak pasti mengikuti juga di rumah kan pembacaan firman Tuhan ini. Ibu Pendeta mau menyapa kita semua dengan selamat pagi, shalom, dan selamat Paskah. Ya, selamat Paskah berarti kita merayakan kebangkitan Tuhan kita dari kematian. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, biasanya kita kalau Paskah, anak-anak sekolah minggu itu selalu dapat telur Paskah. Telur Paskah. Apakah adik-adik di rumah sudah dapat telur Paskah? Walaupun cuma di rumah saja, tapi biasanya orang-orang tua itu pasti sangat tahu sekali bahwa kalau Paskah itu identik dengan telur Paskah, cari telur Paskah. Nah, di masa pandemi ini, sekalipun mungkin ada yang belum dapat telur Paskah, tapi sukacita kebangkitan Kristus harus menjadi bagian kita. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Ibu Pendeta mau menceritakan kembali tentang firman Tuhan ini dengan memberi tema kebangkitan Kristus membawa perubahan. Tentu perubahan apa? Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau orang berduka pasti kita sedih. Kalau kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasih lewat kematian, pasti kita akan sedih, akan menangis. Kita sepertinya hidup orang bilang ada dalam kesedihan yang begitu dalam, mau makan tidak enak, dan mungkin air mata kita akan selalu menetes. Nah, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, kesedihan mereka begitu luar biasa. Apalagi bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus yang di mana ada 11 murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu kembali, tetapi ada ibu-ibu, ada perempuan-perempuan
ada Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan beberapa perempuan-perempuan yang lain. Pada peristiwa kematian Tuhan Yesus di Bukit Golgota dan kemudian dikuburkan, mereka yang dalam kesedihan pada waktu itu bersiap-siap untuk kembali ke kubur Tuhan Yesus, melihat kubur Tuhan Yesus pada hari yang ketiga. Tujuan mereka bukan apa-apa, tetapi untuk melihat keadaan jenazah Tuhan Yesus, mayat Tuhan Yesus untuk kembali dirempah-rempahi. Mereka sudah bawa rempah-rempah yang akan mereka taburkan mungkin di sisi jenazah Tuhan Yesus. Pada waktu itu memang mereka tujuannya ke kubur Tuhan Yesus pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga itu adalah hari Minggu, hari Sabat. Mereka hendak pergi untuk kembali melihat jenazah Tuhan Yesus. Tentu dengan kesedihan, dengan rasa yang sangat susah hati, mereka mengunjungi kubur Tuhan Yesus. Mereka merasa kehilangan sekali, karena Tuhan Yesus adalah guru mereka yang selalu menyertai mereka, juga terus yang bersama-sama dengan mereka. Jadi pada waktu mereka pergi ke kubur Tuhan Yesus, mereka sangat terkejut, kaget sekali Mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak akan menemukan jenazah atau mayat dari Tuhan Yesus. Tinggal yang kelihatan adalah kain kafan yang membungkus mayat Tuhan Yesus. Kalau kita menemukan seperti itu, kalau orang pergi seperti itu, pasti kita akan ketakutan. Siapa yang ambil mayatnya Tuhan Yesus? Siapa yang curi? Siapa yang mencuri mayat Tuhan Yesus? Mereka sangat sedih dan kemudian bertanya-tanya. Tapi dalam kebingungan, dalam kesedihan, dalam rasa kehilangan, para perempuan yang pergi ke kubur Tuhan Yesus, tiba-tiba ada 2 orang malaikat. Di dalam kitab Lukas dikatakan ada 2 orang yang menjumpai mereka dan kemudian bertanya, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Malaikat ini, 2 orang ini mengingatkan kepada murid-murid Tuhan Yesus, yaitu para perempuan-perempuan yang pergi waktu itu ke kubur Tuhan Yesus, dengan mengatakan, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup? Kamu harus mengingat apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu yang masih bersama-sama dengan kamu di Galilea, bahwa Dia akan mati, tetapi pada hari yang ketiga Dia akan bangkit." Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, kemudian murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, itulah perempuan-perempuan yang pergi ke kubur Tuhan Yesus waktu itu. Kemudian mereka mulai teringat apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa Dia akan mati, tetapi pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, tentu berita ini adalah berita yang menggembirakan. Kesedihan mereka, air mata mereka berganti dengan kebahagiaan, ada sukacita. Bagaimana kalau orang yang sementara sedih kemudian dikasih dengan berita yang membahagiakan, pasti kita akan senang. Mereka dalam rasa syukur mereka karena berita kebangkitan Tuhan Yesus disampaikan, dan mereka menyaksikan sendiri bahwa mayat Tuhan Yesus tidak ada lagi di kubur itu. Kemudian mereka berlari
menyampaikan kepada murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus, guru mereka, itu telah bangkit, bahwa guru mereka telah hidup, telah bangkit dari kematian, dan membuktikannya adalah di mana mayat Tuhan Yesus yang terbungkus kain kafan tidak ada lagi. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, apakah semua murid-murid yang disampaikan berita itu percaya? Tidak. Ya, mereka tidak percaya. Mereka menganggap itu adalah cerita bohong. Mana mungkin ya? Orang yang sudah mati itu bangkit. Nah, walaupun demikian, tetapi salah satu murid Tuhan Yesus, itulah Petrus, kemudian dia mau memastikan itu, dia pergi ke kubur Tuhan Yesus. Cepat-cepat dia pergi, dan kemudian apa yang dilihatnya? Mayat Tuhan Yesus tidak lagi ada, dan yang ada hanyalah kain kafan. Nah, adik-adik, Petrus masih bertanya-tanya, apakah benar berita dan kenyataan yang dilihatnya tentang kebangkitan Kristus? Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, tentu berita sukacita ini juga bukan hanya menjadi bagian dari para perempuan dan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, tetapi menjadi berita yang memberikan sukacita kepada kita semua. Nah, kalau berita kebangkitan Tuhan Yesus dan kemudian Yesus yang menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu membawa perubahan, memberi sukacita kepada mereka. Ingat adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berita kebangkitan Tuhan Yesus, Paskah yang kita rayakan hari ini, harus memberi perubahan dalam kehidupan kita. Maksudnya ialah bahwa dengan kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut, Ia telah menyelamatkan kita dari semua dosa-dosa. Kita disebut adalah anak-anak tebusan darahnya. Itu berita yang harus memberi perubahan dalam kehidupan kita, bahwa torang semua, ibu pendeta, ibu-ibu guru-guru sekolah minggu, adik-adik di rumah, papa mama, oma opa, adik kakak, kita semua telah ditebus oleh Tuhan, memberi perubahan dalam hidup ini. Dengan demikian kita harus semakin teguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh ragu-ragu ya, kalau beriman kepada Tuhan Yesus, bahwa kuasa kebangkitannya menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Karena itu kita harus hidup baru. Tidak boleh tetap tinggal di dalam dosa, tetapi kita harus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan berita ini tidak boleh cuma jadi bagian kita, tetapi kita harus menyampaikan kepada orang lain. Kita harus menyampaikan kepada banyak orang. Anak-anak sekolah minggu harus menjadi sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Orang tua harus menjadi sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kebangkitannya memberi kepada kita keselamatan, kehidupan yang kekal. Ya. Jadi kiranya firman Tuhan ini juga akan memberi makna dalam kehidupan kita. Itulah dengan semangat Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, kita semakin teguh percaya kepada Tuhan, kita semakin setia kepada Tuhan, dan kita tetap terus menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Sekali lagi, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih, dan Ibu Pendeta akan memberikan ayat hafalan. Ya. Jadi tolong anak-anak yang bisa menghafal
mengirimkan video ayat hafalannya kepada guru sekolah minggu supaya bisa ditayangkannya pada minggu depan. Firman Tuhan yang hendak menjadi ayat hafalan kita diambil dari Lukas 24 ayatnya yang ke-6 bahagian A. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ya, jadi anak-anak kelas besar, kelas kecil yang sudah bisa menghafal, silakan menghafal. Lukas 24 ayatnya yang ke-6 pada bahagian A, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Demikian, semoga anak-anak semua dengan semangat Paskah bisa menghafal firman Tuhan ini. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati. Adik-adik yang manis, demikian tadi kita sudah mendengarkan bersama cerita firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kakak-kakak, kita bersyukur karena kita sudah menjadi orang-orang yang menang karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Wah, luar biasa ya. Kita menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kakak-kakak, sekarang kita akan bersama-sama melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman kakak-kakak Mebik. Iya. Kira-kira apa yang mereka buat ya? Mereka sedang apa saat Iya. ini? Apa ya? Dari tadi mereka sibuk sekali. Adik-adik mau tahu apa yang mereka lakukan? Mari kita lihat sama-sama. Iya. Ya, adik-adik, sekarang kita melihat apa yang dibuat oleh kakak-kakak Mebik. Kakak sendiri penasaran mereka lagi apa ya? Iya. Apa? Lagi mencari sesuatu. Mencari emas. Mencari emas. Ya. Keren. Mereka rupanya sedang mencari telur Paskah. Ya, memang di setiap perayaan Paskah ada tradisi yang sangat bagus, yang indah sekali, yang biasanya dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu di jemaat masing-masing, yaitu mencari telur Paskah. Kamaya. Siapa yang dapat? Saya. Kak Ida dengan Kak Maya. Kak Jenny dapat? Ya, adik-adik, inilah keseruan kita kalau kita merayakan Paskah. Hanya saja tahun ini kita belum merayakannya bersama-sama dengan teman-teman di gereja karena kita masih pada masa pandemi COVID-19. Kita bersabar ya. Semoga di tahun yang akan datang kita bisa mencari telur Paskah bersama. Ya. Selamat Paskah adik-adik. Selamat Paskah. Adik-adik yang ada di rumah, demikianlah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita akan merespon firman Tuhan ini dengan satu pujian yang indah yang berkata Yesus bangkit. Kita akan nyanyikan pujian ini 2 kali dan yang kedua kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita. Ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Yesus bangkit. Yesus bangkit,
tiba saatnya kita akan masuk dalam doa. Kita akan berdoa. Karena itu siapkan hati kita, kunci tangannya, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kami sekalian, yang kami rayakan dalam perayaan Paskah pada saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh dikuatkan lagi, diteguhkan lagi iman kami. Anak-anak boleh diberi lagi pengajaran bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau telah mati demi menebus dosa-dosa kami, tetapi juga Tuhan, Engkau telah bangkit bagi kami sekalian, memberi perubahan dalam kehidupan kami. Orang-orang yang berdosa ditebus oleh darah-Mu Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kiranya kami juga menjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus, perempuan-perempuan yang ada dalam kesedihan tetapi mendengar berita kebangkitan-Mu, menyaksikan kubur yang kosong, dan ketika mereka telah disampaikan bahwa Allah yang disembah, Tuhan yang disembah, guru mereka telah bangkit, ada sukacita yang besar. Tuhan Yesus, sekalipun anak-anak masih kecil, bahkan kami semua tidak menyaksikan kebangkitan-Mu lewat peristiwa yang dituliskan dalam firman Tuhan, tapi iman percaya kami boleh meneguhkan kami sekalian bahwa kuasa kebangkitan-Mu sampai sekarang ini kami rasakan, memberi semangat, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Amat terlebih di masa pandemi ini, kuasa kebangkitan-Mu telah memberi semangat kepada kami untuk tetap beribadah sekalipun di rumah saja, tetap memberi semangat kepada kami untuk belajar sekalipun di rumah saja, tetap memberi kepada kami kekuatan sekalipun kami hanya di rumah saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa kuasa kebangkitan-Mu juga memberikan kepada kami umur panjang, kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita. Kiranya Tuhan, semua anak-anak-Mu diberkati, semua anak-anak-Mu boleh menjadi alat kesaksian di tangan Tuhan, di rumah mereka, bersama dengan teman-teman, bersama dengan orang tua, bahkan di mana saja kami berada. Tolonglah semua anak-anak-Mu Bapa, berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan masa depan yang baik dan cerah. Berkati juga orang tua yang memberi pendampingan, biarlah juga mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu, untuk semua pengurus yang ada di Persekutuan Anak Lasis Poso Kota, dalam semangat mereka untuk tetap mendampingi anak-anak Tuhan. Diberkatilah pelayanan kami, diberkatilah keluarga kami, dan diberkatilah kehidupan kami. Sebentar anak-anak sekolah minggu akan memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan yang sudah diberikan agar dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia, yang telah mati dan bangkit bagi kami. Haleluya. Amin. Adik-adik yang manis, tibalah saatnya buat kita untuk sama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari adik-adik semua, kakak ajak untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Ayo kita berdiri, kita nyanyikan dengan gerakan ini. Sepanjang hidupku diberkati,
dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah dengan kuasa kebangkitannya akan meneguhkan iman percaya semua anak-anak sekolah minggu, bahkan kita sekalian, untuk menjadi saksi-saksi yang hidup tentang kebangkitan Kristus, tentang kuasa Allah yang begitu luar biasa, dan oleh pertolongan Roh Kudus kita menjadi berkat bagi banyak orang dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adikku yang manis, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak bersama dengan semua yang ada di sini, Bu Pendeta, tim medik, dan kakak-kakak yang ada di klasis mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah mengikuti ibadah ini dari pertama sampai selesai. Terima kasih juga kepada Papa Mama yang sudah mendampingi adik-adik dalam ibadah ini. Dan terima kasih juga buat semua yang sudah mendukung ibadah pagi hari ini boleh terlaksana dengan baik, khususnya Bapak dan Ibu Pendeta yang ada di Jemaat GBK Serana Loncu yang sudah memberikan kesempatan buat kami untuk melaksanakan ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat Paskah. biarlah Tuhan akan terus menyertai kami dalam setiap kegiatan kami, terutama pada beberapa hari ke depan kami akan melaksanakan kegiatan dan Tuhan menyertai kami. Semoga seluruh kegiatan kami hari ini dan kiranya Tuhan akan terus memberkati kami dalam setiap tugas dan pekerjaan kami setiap hari. Terima kasih juga buat Bapak Ibu Pendeta yang ada di jemaat ini yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ibadah rekaman online pada saat ini, dan juga kepada kami semua yang telah berupaya dalam kegiatan ini. Kiranya Tuhan akan terus sertai kami, berkati kami. Ini doa kami Tuhan, yang sebentar kami akan kembali ke tempat kami